Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 12 di pertemuan ke-7. Iya, kita masuk pokok bahasannya. Kita sudah masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu mengenai pokok bahasannya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke. Ini ada saya gambarkan tentang timbangan. Ya, timbangan itu berarti kanan kirinya seimbang. Oke. Setelah kamu memperhatikan gambar tersebut, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut merupakan berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cerminan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ya, konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Ya, apapun itu harus berdasarkan hukum. Jadi jangan kamu berpikir hukum rimba aja yang ini, hukum ini tidak. Semuanya itu berkaitan dengan hukum. Ya. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Kita masuk ke sub pokok asalnya. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kita masuk di subnya konsep perlindungan penegakan hukum. Kamu lihat gambar di atas. Ya, apa yang ada di benak kamu? Oke. Simpan dulu, kita lanjut ke pokok bahasannya. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Jadi, menurut pendapat Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah sebagai daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak ajasi yang ada. Oke. Itu menurut pendapat dari Andi Hamzah. Oke, kita masuk berikutnya. Menurut Simanjuntak yang mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ya, dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Itu sudah ada dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jaminan kepastian hukum. Iya. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Iya. Semuanya pasti ada sanksi hukumnya bagi pihak yang melanggar. Kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang kamu rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kamu rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan apabila kesalahan yang fatal? Wah, ini pas sekali dengan kamu, ya. Pas sekali dengan kamu yang ada di rumah. Mudah-mudahan setelah kamu membaca dan melihat pelajaran ini, kamu sudah tahu dan mengamatinya. Dan kamu sudah paham, mudah-mudahan kamu memahaminya dan merubah sedikit demi sedikit. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke. Tadi sudah ada dua menurut pendapatnya. Sekarang yang ketiga, Sarjono Sukanto. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain hukum, penegakan hukum,
masyarakat, sarana, atau fasilitas kebudayaan. Iya, itu sudah dapat. Oke. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.